Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai karya tulis ilmiah kami yang berjudul Peran Komunikasi Digital dalam Membentuk Karakter dan Kepribadian Mahasiswa. Berikut ini adalah anggota dari kelompok 3 yang sekaligus menjadi penulis dari karya tulis ilmiah ini. Yang pertama ada Ananda Tiaga dari Departemen Sistem Perkapalan dengan NRP akhir 120. Yang kedua ada saya sendiri dari Departemen Teknik Biomedik dengan NRP akhir 048. Yang ketiga ada Muhammad Rusdi Al-Hakim dari Departemen Teknik Biomedik dengan NRP akhir 002. Yang keempat ada Vira Azahra dari Departemen Teknik Biomedik dengan NRP akhir 033. Dan yang terakhir ada Wiwi Kusumawati dari Departemen Teknik Biomedik dengan NRP akhir 018. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai abstrak dari karya tulis ilmiah ini. Perubahan dan pemikiran di era digital yang disebabkan karena adanya beragam informasi di media sosial dapat berpotensi mempengaruhi pola interaksi yang akhirnya bisa menyebabkan pembentukan karakter dan kepribadian tiap individu. Sehingga diperlukan adanya pemahaman mengenai dampak dari komunikasi digital, khususnya di kalangan mahasiswa, untuk membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan teknologi digital, dalam hal ini komunikasi, bisa mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa, serta untuk mengidentifikasi strategi yang efektif untuk memanfaatkan komunikasi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan memberikan beragam pernyataan dan pertanyaan dalam suatu kuesioner. Dari hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan 3 tema mengenai peran komunikasi digital dalam membentuk karakter dan kepribadian mahasiswa. 3 tema tersebut, yang pertama adalah hubungan antara media sosial dengan pengembangan diri mahasiswa. Yang kedua adalah pengaruh media sosial terhadap kepribadian mahasiswa. Dan yang ketiga adalah pengaruh media sosial terhadap kemampuan komunikasi dan kepemimpinan mahasiswa. Dengan demikian, pengembangan komunikasi digital yang semakin pesat menjadikan semuanya menjadi lebih mudah, cepat, fleksibel, akan tetapi juga memiliki dampak negatif. Dengan adanya komunikasi digital, mahasiswa dapat sangat terbantu dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis, mengolah dan memilah informasi, menyampaikan saran dan ide, serta melatih kepemimpinan. Kata kunci dari karya tulis ilmiah ini adalah karakter, kepemimpinan, kepribadian, dan komunikasi digital. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai pendahuluan dari karya tulis ilmiah ini yang akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rusdi Al-Hakim. Pada video kali ini saya ingin membahas terkait dengan pendahuluan pada penelitian kali ini, dimulai dengan latar belakang. Nah, penelitian pada latar belakang pada penelitian kali ini adalah di mana perkembangan teknologi membawa suatu perubahan pada sebuah struktur masyarakat. Nah, perubahan struktur masyarakat itu dapat berupa perubahan nilai-nilai yang terkandung di dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, dan pendidikan. Salah satu bentuk perkembangan teknologi dan sekaligus menjadi bukti kuat adanya perkembangan teknologi adalah munculnya internet dan media sosial yang hingga kini atau saat ini kita gunakan dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, menurut data BPS dari hasil pendataan survei Susinas pada tahun 2021, sebanyak 62,10% populasi Indonesia telah mengakses internet di tahun 2021. Selain itu, media sosial kerap dianggap sebagai bentuk konsep interaksi secara lebih universal melalui aplikasi berbasis internet. Berbagai konten dan informasi yang masuk ke dalam otak kita yang berasal dari media sosial ini secara tidak langsung
langsung mempengaruhi kehidupan dan bagaimana pola pikir kita nantinya. Salah satu dampak yang ditimbulkan media sosial dapat dilihat dari karakteristik media sosial itu sendiri. Nah, bentuk atau konsep dari karakteristik media sosial adalah perubahan pola interaksi yang terjadi pada tiap individu dan timbulnya krisis moral di kalangan masyarakat, khususnya kalangan kita atau mahasiswa, seperti lahirnya tindakan penyimpangan moral, pergaulan bebas, kasus perundungan mahasiswa, dan kurangnya sikap dan moral kepada yang lebih tua. Secara tidak langsung dapat disimpulkan bahwasanya latar belakang pada penelitian kali ini yaitu adanya suatu perkembangan teknologi yang membawa suatu perubahan pada sebuah struktur masyarakat, di mana pada penelitian kali ini itu kita dapat melihat adanya sebuah korelasi atau ketergantungan atau bahkan disebut juga urgensi antara perkembangan teknologi itu sendiri dengan kehidupan masyarakat kalangan mahasiswa. Mengapa kita mengambil kalangan mahasiswa? Karena objek atau subjek yang kita teliti itu adalah teman-teman kita, yaitu mahasiswa. Untuk yang kedua yaitu pendahuluan yang berupa rumusan masalah, analisis gap, dan metode penelitian. Untuk rumusan masalah atau batasan masalah pada penelitian kali ini adalah apakah komunikasi digital ini dapat benar-benar mempengaruhi karakter dan kepribadian mahasiswa. Yang kedua, analisis gap pada penelitian ini adalah dampak positif dan negatif penggunaan komunikasi digital terhadap karakter dan kepribadian mahasiswa. Dan yang terakhir yaitu metode penelitian pada kali ini adalah metode kuantitatif, di mana dapat kita lihat pada slide PowerPoint. Menurut Sugiono, penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Analisis data yang sifatnya kuantitatif atau statistik, instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang ditetapkan. Dan yang terakhir dari subbab dari pendahuluan ini adalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian, di mana tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penggunaan teknologi digital terutama dalam komunikasi, apakah dapat mempengaruhi pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa secara langsung atau tidak langsung. Dan yang kedua yaitu manfaat penelitian, di mana secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu, yang pertama, menyumbangkan ilmu mengenai penggunaan teknologi digital yang mencakup komunikasi sosial media di era modern seperti ini dengan baik dan benar. Yang kedua, menyalurkan pembentukan karakter dan kepribadian mahasiswa untuk menjadi lebih baik lagi dalam peran komunikasi digital. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan, di mana hal tersebut itu untuk memahami lebih baik bagaimana teknologi digital ini dapat dimanfaatkan secara efektif dengan meningkatnya kualitas pendidikan dan pengembangan mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Wiyu Kusumawati dari Departemen Teknik Biomedik dengan NRP 50232211018. Di sini saya akan membacakan data hasil penelitian yang telah dilakukan oleh kelompok saya. Penelitian ini dilakukan dengan berdasarkan survei. Survei dilakukan dengan memberikan pernyataan atau pertanyaan kepada beberapa responden. Pernyataan yang pertama, media sosial dapat menjadi sarana pengembangan diri seperti mengembangkan suatu skill, meningkatkan self-awareness, atau melatih critical thinking. Sebanyak 36,40% responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan tersebut. Sebanyak 40,90% responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Sebanyak 13,60% responden menyatakan netral. Sebanyak 4,50% responden menyatakan tidak setuju. Sebanyak 4,50% responden menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Kemudian pernyataan yang kedua, media sosial dapat memberikan wawasan yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Dari data ini, didapatkan sebanyak 36,40% responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan kedua, dan 36,40% juga responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut. Sebanyak 22,70% responden menyatakan netral terhadap pernyataan kedua. Sebanyak 4,50% responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan kedua, dan 0% responden menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan yang kedua. Dan pernyataan yang ketiga, media sosial dapat mempengaruhi karakter dan kepribadian seseorang. Dari data yang diperoleh, didapatkan sebanyak
45,50% responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan yang ketiga. 36,40% responden menyatakan setuju dengan pernyataan ketiga. Sebanyak 4,50% responden menyatakan netral terhadap pernyataan yang ketiga. Sebanyak 9,10% responden menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang ketiga. Dan sebanyak 4,50% responden menyatakan sangat tidak setuju terhadap pernyataan yang ketiga. Kemudian untuk pernyataan yang keempat, yaitu media sosial dapat mengganggu proses belajar dan membuat tidak produktif. Dari data yang telah diperoleh didapatkan sebanyak 31,80% responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan yang keempat. Sebanyak 22,70% responden menyatakan setuju dengan pernyataan yang keempat. Sebanyak 22,70% responden menyatakan netral terhadap pernyataan yang keempat. Sebanyak 18,20% responden menyatakan tidak setuju terhadap pernyataan yang keempat. Dan sebanyak 4,50% responden menyatakan tidak setuju, sangat-sangat tidak setuju dengan pernyataan yang keempat. Kemudian pernyataan yang kelima, yaitu media sosial dapat menurunkan moral seseorang akibat penggunaannya yang secara bebas dan tidak disaring terlebih dahulu. Dari data yang telah didapatkan, diperoleh sebanyak 45,50% responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan yang kelima, dan sebanyak 31,80% responden menyatakan setuju dengan pernyataan yang kelima. Sebanyak 9,10% responden menyatakan netral terhadap pernyataan yang kelima. Sebanyak 4,50% responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan yang kelima. Dan 9,10% responden menyatakan sangat tidak setuju dengan pernyataan yang kelima. Demikian data hasil penelitian yang telah kami dapatkan. Untuk pembahasannya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ananda Tiaga dari Teknik Sistem Perkapalan, NRP 5019221064. Di sini, saya akan menjelaskan pembahasan yang akan dibahas pada penelitian kali ini. Materi pertama yang akan dibahas adalah hubungan antara media sosial dengan pengembangan diri mahasiswa. Media sosial dapat memberikan fasilitas bagi generasi milenial untuk melakukan self-improvement seperti improving skill, meningkatkan self-awareness, melatih critical thinking, membangun relasi, dan meningkatkan literasi. Prioritas utama dalam membentuk pengembangan diri adalah memahami konsep diri yang menjadi pedoman seseorang dalam bertindak. Selain itu, perlu untuk memahami pentingnya membangun relasi dan kerjasama dengan orang lain. Dalam proses mengembangkan diri, orang yang berilmu harus bisa memanfaatkan perkembangan teknologi komunikasi sebagai medianya. Adanya perkembangan teknologi komunikasi dapat memenuhi kebutuhan manusia yang memerlukan beragam informasi supaya dapat menjadi lebih baik dalam menjalani hidup. Materi kedua yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pengaruh media sosial terhadap kepribadian mahasiswa. Meninjau tentang kepribadian dapat diartikan bahwa kepribadian menunjukkan karakter seseorang. Sementara itu, media sosial merupakan media yang digunakan untuk bersosialisasi secara online yang memungkinkan manusia berinteraksi tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Media sosial sebagai salah satu teknologi komunikasi digital sudah menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mahasiswa. Dengan kecanggihan fiturnya, media sosial dapat mempermudah mahasiswa mengakses informasi. Tetapi juga dapat membuat mahasiswa tidak mau bersusah payah mencari referensi. Media sosial dapat mengendalikan kehidupan mahasiswa, bahkan dapat menjadikan mahasiswa menjadi konsumtif.
Dampaknya sungguh luar biasa, karena jika tidak disikapi dengan bijak, dapat membuat kecanduan yang tak terbendung lagi. Begitulah keberhasilan teknologi komunikasi digital dalam meracuni kepribadian mahasiswa. Dengan demikian, selain memberikan banyak manfaat, media sosial juga memiliki beberapa kekurangan dengan adanya dampak negatif yang dapat mempengaruhi kepribadian mahasiswa. Materi ketiga yang akan dibahas pada penelitian ini adalah pengaruh media sosial terhadap kemampuan komunikasi dan kepemimpinan mahasiswa. Dengan hadirnya media sosial sebagai teknologi baru, tentu saja cara hidup manusia juga akan mengalami perubahan. Beberapa perubahan adalah semakin efektif dan efisiennya manusia dalam memperoleh informasi. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial atau biasa juga disebut social relationship atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan, equilibrium, hubungan sosial dan segala bentuk perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Masyarakat dapat berkomunikasi langsung dengan presiden melalui media sosial guna menyampaikan saran, kritik, dan ide yang membangun. Secara keseluruhan, responden juga berpendapat bahwa media sosial dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, terutama dalam era milenial ini, yang juga akan berdampak pada kepribadian seseorang, terutama pada jiwa kepemimpinannya. Hal ini membuktikan bahwa media sosial dapat mempengaruhi sikap, sifat, dan perilaku seseorang dalam menghadapi sesuatu. Mahasiswa sebagai agent of change atau agen perubahan sangatlah perlu untuk memahami dan menggunakan komunikasi digital berupa media sosial secara baik dan benar. Perkenalkan, nama saya Fira Zahra dengan NRP 50232211033. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian kami yang berjudul Peran Komunikasi Digital dalam Membentuk Karakter dan Kepribadian Mahasiswa. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh yang pertama, komunikasi digital sangat berperan dalam pembentukan karakter dan kepribadian. Mengapa seperti itu? Karena komunikasi digital yang meliputi komunikasi melalui platform online seperti pesan teks, email, dan media sosial memiliki peran signifikan dalam pembentukan karakter dan kepribadian seseorang. Beberapa alasan mengapa komunikasi digital sangat berpengaruh antara lain. Yang pertama, aksesibilitas dan keterhubungan. Komunikasi digital memungkinkan seseorang terhubung dengan orang lain di seluruh dunia dengan cepat dan mudah. Dengan hanya beberapa proses, seseorang dapat mengirim pesan atau berbagi pemikiran dengan siapapun tanpa terbatas oleh jarak geografis. Hal ini membuka peluang untuk terlibat dalam percakapan yang beragam dan bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Interaksi semacam ini dapat memperluas wawasan dan pemahaman seseorang tentang dunia yang berkontribusi pada perkembangan karakter dan kepribadian mereka. Yang kedua, esensi identitas digital. Komunikasi digital menciptakan identitas digital individu yang terbentuk melalui aktivitas online mereka. Identitas digital mencakup hal-hal seperti profil media sosial, pesan yang dikirim, foto dan video yang dibagikan, dan serta interaksi dengan orang lain di platform online. Melalui identitas digital ini, seseorang dapat mengungkapkan minat dan nilai-nilai serta pandangan kepribadian mereka kepada orang lain. Yang ketiga, pembingkaian diri, yaitu komunikasi digital memungkinkan seseorang untuk memilih bagaimana mereka akan mempresentasikan diri mereka kepada orang lain. Mereka dapat memilih kata-kata, gambar, dan tindakan yang mereka lakukan secara online. Terus yang terakhir, konten dan informasi yang beragam. Komunikasi digital memungkinkan akses ke berbagai konten dan informasi dari berbagai sumber. Seseorang dapat membaca artikel, menonton video, dan berpartisipasi dalam diskusi online tentang topik yang beragam. Lalu yang kedua, media sosial berperan sebagai penambahan wawasan yang bermanfaat.
Media sosial memiliki peran yang signifikan sebagai penambahan wawasan yang bermanfaat. Alasannya yaitu yang pertama, akses terhadap berita dan informasi. Melalui media sosial, seseorang dapat mengikuti akun dan halaman yang berkaitan dengan topik-topik yang diminati, termasuk berita, sains, budaya, dan banyak lagi. Media sosial memungkinkan pengguna untuk mendapatkan akses cepat dan mudah ke berita terbaru dan informasi penting dari seluruh dunia. Yang kedua, mendapatkan perspektif yang beragam. Media sosial memungkinkan interaksi dengan orang-orang lain dari latar belakang yang berbeda dan pandangan yang berbeda. Penggunaannya dapat mengikuti, terlibat dalam diskusi, dan berbagi pemikiran dengan individu dari berbagai budaya, agama, dan negara. Lalu yang ketiga, pembelajaran dan pendidikan. Media sosial juga berfungsi sebagai sumber pembelajaran dan pendidikan yang bermanfaat. Banyak akun dan komunitas di media sosial yang didedikasikan untuk berbagi pengetahuan, tips, dan informasi tentang berbagai topik. Lalu yang keempat, penyebaran ide dan gagasan. Media sosial memberikan panggung yang luas bagi individu untuk berbagi ide, gagasan, dan pandangan mereka melalui platform online. Seseorang dapat mengungkapkan pemikiran mereka, mengajukan pertanyaan, dan berpartisipasi dalam diskusi. Lalu yang terakhir, kolaborasi dan pengembangan profesional. Media sosial juga memfasilitasi kolaborasi dan pertukaran pengetahuan di antara para profesional dan praktisi di berbagai bidang. Lalu simpulan yang ketiga, media sosial mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi. Media sosial dapat mempengaruhi kemampuan seseorang dalam berkomunikasi, terutama dalam era milenial ini, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kepribadian dan jiwa kepemimpinan seseorang. Alasannya yang pertama, ketergantungan pada komunikasi virtual. Media sosial telah menciptakan pola komunikasi yang lebih cenderung virtual dan non-verbal. Pengguna seringkali berkomunikasi saat melalui pesan teks, emoji, atau berkomentar singkat tanpa interaksi langsung. Hal ini mengurangi kemampuan seseorang untuk berkomunikasi secara efektif secara lisan, memahami ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan intonasi suara yang penting dalam komunikasi tatap muka. Lalu yang kedua, kurangnya keterampilan sosial dan empati. Media sosial seringkali menekankan pada presentasi diri yang sempurna dan berfokus pada diri sendiri. Pengguna cenderung mengunggah foto-foto yang direkayasa, menyembunyikan kelemahan, dan memperlihatkan hanya sisi terbaik dari mereka. Hal tersebut dapat menciptakan ketidakrealistisan dalam interaksi sosial dan mengurangi empati terhadap orang lain. Lalu yang ketiga, kecenderungan mengandalkan komunikasi tertulis. Media sosial telah memperkuat kecenderungan komunikasi tertulis melalui pesan teks atau status yang pendek. Hal ini dapat berdampak pada kemampuan seseorang untuk mengartikulasikan pemikiran secara lisan dan secara efektif menyampaikan pesan secara verbal. Lalu yang keempat, dampak negatif dari bullying dan hate speech. Media sosial juga menjadi tempat di mana kejahatan cyber seperti perundungan atau bullying dan ujaran kebencian atau hate speech sering terjadi. Paparan terhadap perilaku negatif semacam itu dapat mempengaruhi kepribadian seseorang dan menghambat perkembangan jiwa kepimpinannya. Individu dapat mengalami penurunan rasa percaya diri, perasaan rendah diri, dan ketakutan dalam berinteraksi dengan orang lain. Lalu berikut ini adalah daftar pustaka yang menjadi sumber-sumber acuan dalam penelitian kami. Sekian dari video kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.